Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 5 Maret 2026. Perkembangan konflik di Timur Tengah memasuki babak yang semakin dramatis pada awal Maret 2026. Serangkaian operasi militer besar, serangan drone, serta penangkapan agen intelijen memperlihatkan bahwa konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini telah berkembang menjadi krisis regional yang sangat serius. Berikut adalah rangkaian peristiwa utama yang terjadi antara 2 Maret hingga 4 Maret 2026 yang menunjukkan eskalasi cepat dalam konflik tersebut. Serangan udara besar Israel ke pusat kekuasaan Iran. Pada pagi hari Selasa 3 Maret 2026, pasukan pertahanan Israel, IDF, secara resmi mengonfirmasi bahwa Angkatan Udara Israel melancarkan operasi udara besar terhadap pusat pemerintahan Iran di ibu kota Teheran. Operasi tersebut berlangsung pada malam 2 Maret hingga dini hari 3 Maret 2026 dengan skala serangan yang sangat besar. Menurut pernyataan militer Israel, sekitar 100 pesawat tempur dikerahkan dalam operasi tersebut. Dalam serangan itu, lebih dari 250 bom presisi tinggi dijatuhkan ke berbagai target strategis di pusat kota Teheran. Target utama yang diserang meliputi Kompleks Istana Presiden Iran, Markas Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, lokasi forum pengambilan keputusan keamanan tingkat tinggi, Akademi Pelatihan Perwira Militer Iran, berbagai fasilitas lain yang berkaitan langsung dengan struktur kekuasaan negara. Menurut sejumlah laporan intelijen, kawasan yang menjadi sasaran serangan ini merupakan pusat komando paling sensitif dan paling dijaga ketat oleh rezim Iran. Beberapa analis internasional bahkan membuat perbandingan bahwa kawasan tersebut setara dengan Chongnanhai di Beijing, yakni kompleks pemerintahan yang menjadi pusat kekuasaan sebenarnya dari Partai Komunis Tiongkok, tempat kantor Dewan Negara serta Komisi Militer Pusat berada. Serangan terhadap pusat kekuasaan seperti ini dinilai sebagai langkah yang sangat berani dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga langsung memicu perhatian luas di kalangan pengamat geopolitik dunia. Beijing diduga perintahkan penghancuran dokumen sensitif. Sehari setelah serangan tersebut, pada 4 Maret 2026, surat kabar Taiwan Liberty Times menerbitkan laporan eksklusif yang menyebutkan adanya langkah darurat dari pemerintahan Beijing. Menurut laporan tersebut, berdasarkan informasi intelijen yang dibagikan antara Taiwan dan sejumlah negara sekutu, setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dilaporkan tewas, pemerintah Tiongkok segera mengirimkan instruksi darurat kepada Kedutaan Besar China di Teheran. Instruksi tersebut meminta para diplomat dan staf kedutaan untuk segera menghancurkan berbagai dokumen sensitif. Dokumen yang diperintahkan untuk dimusnahkan antara lain mencakup rencana penjualan senjata antara China dan Iran, program kerjasama bantuan militer, perjanjian pembelian minyak Iran oleh China, rincian implementasi perjanjian kerjasama komprehensif 25 tahun China-Iran. Sumber intelijen menyebutkan bahwa sebelumnya Beijing memperkirakan Khamenei kemungkinan akan dievakuasi ke Rusia di bawah perlindungan keamanan ketat guna menghindari serangan militer. Namun, pemerintah Tiongkok disebut tidak memperkirakan bahwa Amerika Serikat dan Israel akan melancarkan decapitation strike, yakni serangan yang secara langsung menargetkan kepemimpinan tertinggi suatu negara. Akibatnya, setelah operasi militer tersebut terjadi, Beijing dilaporkan berada dalam posisi yang sangat pasif dan tidak siap menghadapi perkembangan situasi. Dugaan faktor kerjasama militer China-Iran. Sebelumnya, sejumlah media internasional juga melaporkan bahwa Iran telah memesan rudal anti kapal supersonik dari China. Pengiriman rudal tersebut dilaporkan direncanakan akan dilakukan pada awal Maret 2026. Beberapa analis keamanan menilai bahwa keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melancarkan serangan militer pada periode tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor kerjasama militer yang semakin erat antara Beijing dan Teheran. Jika rudal tersebut benar-benar tiba di Iran, maka hal itu berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan Teluk Persia. Israel serang bandara penting di Teheran. Pada 3 Maret 2026, media Iran juga melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan udara terhadap bandara Mehrabad di Teheran. Bandara yang terletak di Teheran bagian barat ini merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di Iran.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Iran serta Menteri Luar Negeri Iran sering menggunakan bandara tersebut untuk melakukan perjalanan resmi. Beberapa pengamat menilai bahwa Bandara Mehrabad kemungkinan merupakan salah satu jalur pelarian terakhir bagi elit politik Iran. Serangan terhadap bandara tersebut memicu spekulasi bahwa Israel berupaya memutus jalur evakuasi bagi para pejabat tinggi Iran di tengah situasi perang yang semakin intens. Drone Iran serang konsulat AS di Dubai. Ketegangan semakin meningkat pada malam 3 Maret 2026 ketika sebuah drone Iran dilaporkan menyerang konsulat Amerika Serikat di Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap fasilitas diplomatik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, setelah sebelumnya terjadi insiden serupa di Kuwait dan Arab Saudi. Menurut laporan media internasional, drone tersebut menghantam area parkir di dekat gedung konsulat. Insiden tersebut memicu kebakaran dan kepulan asap tebal. Api kemudian berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Beberapa jam setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, memberikan pernyataan keras dalam sebuah rapat tertutup di Capitol Hill. Rubio mengatakan, "Kami akan melancarkan serangan yang sangat menghancurkan terhadap mereka. Dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan, dunia akan melihat perubahan besar dalam skala dan intensitas operasi ini." Ia juga menegaskan bahwa dua angkatan udara terkuat di dunia, yakni Amerika Serikat dan Israel, akan bekerja sama untuk menghancurkan rejim ekstremis di Iran, melumpuhkan kemampuan militer Iran, mencegah Iran mengancam negara-negara tetangganya, menghentikan ambisi nuklir Teheran. Israel diduga retas sistem kamera kota Teheran. Sementara itu, laporan dari Financial Times mengungkapkan informasi mengejutkan mengenai operasi intelijen Israel. Menurut laporan tersebut, selama bertahun-tahun intelijen Israel berhasil menyusup ke sistem kamera lalu lintas di kota Teheran. Sebagian kamera pengawas jalanan di ibu kota Iran disebut mengirimkan gambar secara real-time ke server intelijen Israel. Data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis berbagai aspek keamanan tingkat tinggi, antara lain pola penggerakan petugas keamanan elit Iran, rute perjalanan pejabat penting, jadwal tugas aparat keamanan, hubungan antar personel dalam struktur pengamanan. Salah satu kamera pengawas bahkan disebut mampu memantau lokasi parkir kendaraan pengawal Ayatullah Khamenei. Melalui analisis data jangka panjang tersebut, intelijen Israel diyakini mampu mengidentifikasi pola keamanan Iran secara detail, sehingga dapat menentukan target serangan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Qatar tangkap agen Iran dan jatuhkan pesawat tempur. Di tengah meningkatnya konflik regional, Qatar juga dilaporkan mulai terlibat langsung dalam konfrontasi militer dengan Iran. Pada 3 Maret 2026, pemerintah Qatar melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bahwa sistem pertahanan udara negara tersebut berhasil menembak jatuh dua pesawat tempur Iran jenis Su-24 yang mencoba menyerang wilayah Qatar. Selain itu, aparat keamanan Qatar juga menangkap 10 anggota Garda Revolusi Iran yang diduga melakukan operasi rahasia di negara tersebut. Menurut laporan resmi, 7 orang bertugas memantau fasilitas militer Qatar, 3 orang lainnya ditugaskan melakukan operasi sabotase. Para tersangka juga diduga telah menerima pelatihan penggunaan drone militer. Dari mereka, aparat keamanan menyita berbagai barang bukti, termasuk koordinat sejumlah fasilitas sensitif, perangkat komunikasi khusus, berbagai peralatan teknis operasi. Kementerian Pertahanan Qatar juga menyatakan bahwa selama serangan tersebut, 7 rudal balistik berhasil dicegat, 7 drone berhasil ditembak jatuh oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Qatar. Drone-drone tersebut dilaporkan mencoba menyerang sejumlah target strategis di wilayah Qatar. Dalam surat resmi yang dikirim kepada PBB, pemerintah Qatar mengecam keras tindakan Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara. Qatar juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara tersebut memiliki hak penuh untuk melakukan pembelaan diri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.